Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pak. Yo. Theo Villa, sudah sarapan Ya, belum? belum, Pak. Belum, minta absen 18 tuh, enak tuh. Dia lagi pesta sekarang malah. Ya Dela ya. Dela. Ya, Pak. Telat. Wih, Brian Aloysius ada ya. Brian Aloysius dulu setiawan, sekarang nggak tahu. Masih setia atau enggak. Hah? Yakin? Oh, namanya tok. Tak pikir faktanya juga setia. Ya Yuha ya. Yuha Belinda Nusa. Ya. Yuha Evelyn Danusa. Oh, aneh toh. Oh, malah mainan rambut. Dipanggil nggak jawab. Repot anak buah Darren itu. Ren, bagaimana berkomunikasi dengan absen 36? Kurang tahu, Pak. Ya, aku yang nggak Ya ngerti. dipanggil Makanya. aja, Pak. Wes, balik nggak ngereken kok. Mendingan manggil Iya, Pak. Theophila. Theophila dipanggil langsung senyum loh. Walaupun belum mandi ya nggak apa-apa sih yang di rumah. Sudah Theo? Yakin? Tadi di kelas sebelumnya saya ada anak terlambat. Ngapain kamu nggak masuk-masuk? Iya Pak, telat bangun. Berarti nggak mandi nih? Iya Pak, belum. Ya nggak apa-apa sih. Kalau sekarang itu urusan mandi bukan prinsip, karena kamu di rumah ya. Paling enggak ya close up, close wajah tok itu. Ya sisil ya, sil, 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 sil. Iya, Pak. Dipanggil sampai ping 50 lah kayak jawab. Ya, maaf, Pak. Kayak kalau seperti Theo itu loh, tak panggil langsung reaksi, paling enggak senyum, paling enggak misuh. Oke ya, selamat pagi semua. Kita pura-pura mulai. Oh ya, minggu lalu saya sudah ngomong apa ya? Prinsip, Pak. Kurang 2. Ya, prinsip kurang 2 benar. Kemudian sebelum saya bicara materi, waktu itu saya bicara tentang apa saja? Aku lali. Apakah informasi yang ingin saya sampaikan sudah tersampaikan belum itu loh? Halo? Jawa Imut 13. Kenapa Pak? Ya, Ingat enggak? Bapak suka ngomong apa ya sebelum materi? Informasi apa yang saya sampaikan waktu itu? kayaknya tentang uprak Pak. Pak perlu ada tugas lagi gitu Pak. Uprak kenapa? Nggak ada perlu tugas lagi soalnya. Oh ya. Berarti sudah tersampaikan. Saya ngomong itu, jadi nggak usah bingung-bingung. Kalau Theophila bingung ya nggak apa-apa sih. Bisa kita bicarakan Theo ya di luar Zoom. Ya, tapi jangan sampai ketahuan Seli Nugroho. Apalagi ketua kelas Mojoro. Daran hari ini kamu kayak ganteng kenapa? Mandi ya? Belum, Pak. Belum mandi aja ganteng ya.
Emang dari situnya, Pak. Wes ya nggak apa-apa lah ya. Antonius Evan ketawa kan. Evan ya gimana sudah jatahnya ganteng dari sananya ya. Nggak mandi pun ya tetap ganteng. Rungokno Theo. Jadi nggak usah mandi nggak apa-apa. Kesya, dicari Pak Novan. Nggak jawab ini tidak. Iya, Pak. Udah ketemu belum? Belum, Pak. Loh, kenapa? Masih COVID, Pak. Nanti kalau udah selesai baru ketemuan, Pak. Oh, tak kira lagi lagi musuhan. Kecil, tadi kamu yang jawab ya, prinsip perang dua ya? Nah, iya, Pak. Saya, Pak. Ternyata kamu ingat ya. Padahal saya nggak ingat bahwa kamu yang saya mintai tolong. Oke. Oh ya, sekarang informasi beneran juga ini. Ya, tentang prinsip persatuan kesatuan tolong betul-betul diingat urutannya, bukan urutannya. Ya, ada berapa prinsip dan masing-masing penjelasannya bagaimana. Guys, ngerti? Nggak usah ada secara eksplisit lagi. Secara implisit kamu ngerti maksudnya saya ngomong gini. Ya. Jadi nggak ngerti juga. Dilan, ngerti nggak kira-kira aku ngomong gini apa maksudnya? Nggak ngerti, Pak. Nggak ngerti ya. Ya. Sudah diwanti-wanti dalam bahasa Jawa diwanti-wanti. Ya, jangan sampai lupa ada 5 prinsip. Ya, kemudian masing-masing tolong dipahami sehingga kalau ditanyakan bisa ngerti penjelasannya, nggak hanya apa. Ya. Masa nggak ngerti apa maksudnya saya ngomong gini? Selly Nugroho ngerti nggak? Kira-kira aku ngomong apa? Ngomong ini maksudnya apa? Enggak, Pak. Saya juga kurang paham. Ya repotnya wanita itu kurang sulit dipahami memang. Ya Brenda, kamu masih di luar negeri? Enggak, Pak. Di mana? Di Surabaya, Pak. Lu katanya di luar negeri kapan lalu itu? Enggak, Pak. Dari dulu di Surabaya kok, Pak. Oh, kamu yang Brenda Tirta itu ya? Enggak, bukan, Pak. Bukan. Oh, Brenda Ong. Yang Brenda Tirta itu siapa? Saudara Enggak tahu, Pak. Hah? Beda Enggak orang? tahu. Iya, beda, Pak. Iyalah ternyata. Ya wes. Nah, sekarang pura-pura bicara materi. Mana tadi? Nah. Stanley ngapain 2 kali masuk ini? Ya, 1, 2, 3 sudah. Sekarang bicara yang keempat. Ya, jadi salah satu prinsip yang harus diingat juga prinsip wawasan Nusantara. Ya. Kalau bicara prinsip wawasan Nusantara, kita harus paham dulu wawasan Nusantara itu apa. Bagi kita bahasa Indonesia itu wawasan Nusantara itu sebagai apa? Masih ingat? Ya, wawasan Nusantara itu sebagai apa toh? Ada yang mencoba? Yang laut sebagai pemersatu itu, Pak. Yang kalau sebagai pemersatu itu pada akhirnya bisa dimasukkan, yaitu masuk di dalamnya. Itu prinsip negara kepulauan. Ya, prinsip negara kepulauan itu menyatakan bahwa wilayah sebuah negara laut yang di dalamnya atau di atasnya ada daratan. Nah, itu memang bisa masuk di dalam wawasan Nusantara. Cakupannya di dalam. Tapi kalau kita bicara wawasan Nusantara sendiri itu apa kira-kira?
Nah, cara pandang ya. Kata kunci adalah cara pandang. Kalau ditanya cara pandang siapa? Cara pandang kita bangsa Indonesia. Untuk memandang apa? Memandang diri kita sendiri itu loh. Kita itu sebagai bangsa punya ciri khas, punya kekhasan. Apa kekhasan kita? Kita negara kepulauan. Ya, kita beragam. Wilayah kita luas, darat dan laut. Ya, banyak aspek di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tetapi karena kita adalah bangsa Indonesia, pulau yang besar, kecil, pulau yang banyak itu semuanya milik Indonesia. Laut yang luas dimanapun itu milik Indonesia. Maka kita harus punya cara pandang tentang itu semuanya. Ya, kita punya fakta seperti itu. Negara kita seperti itu, bangsa itu. Maka agar tetap bisa bersatu, maka harus punya cara pandang yang sama. Nah, cara pandang yang kita kembangkan atau konsep itu adalah yang namanya wawasan Nusantara. Jadi kalau mau dibuatkan definisi, apa wawasan Nusantara adalah sebuah konsep mengenai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 45. Di mana kita harus memandang wilayah kita yang beragam dan semuanya itu sebagai satu kesatuan ideologi, satu kesatuan politik, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan hankam. Ya. Jadi konsep ini dikembangkan karena kita memiliki kekhasan seperti itu. Wilayah kita luas, terdiri atas darat laut, kita agaman, nah itu semuanya harus punya cara pandang sama. Kita semua harus memandang sama. Maka muncullah yang namanya cara pandang wawasan Nusantara. Sampai sini bisa dipahami? Ya, ngerti ya? Jadi kalau kita menggunakan cara pandang yang sama, tentunya hal tersebut bisa memperkuat persatuan kesatuan. Nah, itu hubungannya ya. Jadi wawasan Nusantara dengan terciptanya ya tadi, karena kita cara pandang sama, maka segala hal bisa istilahnya bisa disatukan dengan cara pandang yang sama tadi. Karena kita sebuah bangsa yang seperti ini, maka harus ada cara pandang yang sama. Itu prinsipnya seperti itu. Kalau kita melihat perbedaan, ya semuanya beda ya, betul loh? Iya, semuanya berbeda. Justru karena banyak keragaman, banyak perbedaan itu, jangan sampai menimbulkan pertentangan, maka harus dilihat dengan cara pandang sama, dengan kacamata yang sama. Kacamata apa? Satu kesatuan. Paham, Yuha? Ren? Bagaimana cara berkomunikasi? Nggak tahu, Pak. Kok nggak tahu, kamu ketua kelas, tak edek-edek kamu. Jangan, Pak. Kok jangan gimana? Mentang-mentang ganteng. Waduh. Sampai sini ngerti? Jadi prinsipnya kalau kita punya cara pandang sama, maka itu semuanya akan memperkuat persatuan kesatuan, menghilangkan perbedaan, pertentangan. Kalau nggak ada pertentangan, nggak ada konflik kan persatuan kesatuan terwujud. Contoh yang paling gampang kalau kemudian diaplikasikan, Pak, bagaimana contoh konkretnya? Ini ya, kalau kita bicara cara pandang yang sama secara hankam misalnya sebuah wilayah di Indonesia mendapat ancaman dari luar, maka ancaman tersebut jangan hanya dimaknai ancaman terhadap wilayah itu, paham? Tapi harus dimaknai bahwa itu ancaman terhadap siapa?
yang mendapat serangan misalnya Kalimantan Utara oleh Malaysia, maka ancaman atas Kalimantan Utara itu harus dipandang sebagai ancaman terhadap siapa? Indonesia dalam arti sepenuhnya. Ya, dianalogikan sebuah tubuh ya, banyak organ dan sebagainya. Ya, jentikmu kaki sakit, apakah hanya kakimu sakit, jentikmu saja yang sakit? Merasakan semuanya, kadang-kadang panas dingin toh, kemudian inspeksi. Ya. Sakit nginjek aku berkarat kan, kemudian inspeksi, wah tubuhnya sebagainya. Mulutnya misuh-misuh loh, efeknya seperti itu. Ojo guyu Teo. Iya. Kan dan ya seperti itulah. Jadi analoginya seperti itu. Jadi sebuah keadaan itu jangan hanya dipandang sebagai milik daerah itu atau masyarakat tertentu, tapi harus dipandang sebagai milik bersama. Maka penyelesaiannya juga harus bersama. Ya mungkin disadari atau tidak, sebenarnya bangsa Indonesia sudah memenuhi atau melaksanakan hal tersebut ya. Kamu ingat, kalau ada bencana-bencana itu, apakah yang membantu hanya daerah itu saja sekitarnya? Tidak. Seluruh wilayah, seluruh bangsa. Termasuk kamu juga membantu Semeru itu. Jadi korban Semeru itu Sinlui mengumpulkan berapa ya? Mungkin kalau di total ya mungkin 100 juta. Ya dari kecil-kecil, tapi kalau satu Sinlui ya akhirnya tadi, kalau dinominalkan mungkin sekitar 100 juta. Ya wes, kita bawa ke Semeru sana. Nah, itu kan perwujudan dari cara pandang tadi toh. Jadi bencana yang ada di daerah tertentu jangan hanya dianggap itu miliknya dia, tapi kita harus juga sebagai sebuah bangsa harus ikut, tidak hanya berbela karena penderitaan, tapi sebisa mungkin dia membantu. Wes, itu WANUS ya, WANUS, Wawasan Nusantara. Bukan WANUS yang kalau deren ke belakang itu. Antara IPA 9 dan IPA 5 itu ada kesamaan ketua kelasnya. Tak kandani. Ya, sering sakit perut, nggak tahu kok mesti jam saya disengojo atau enggak, saya nggak ngerti wes pokoknya. Ayo Gelano, ketua kelas IPA 9 itu Fabian Wirananta toh. Mesti kalau enggak terlambat, kenapa iya Pak dari toilet, kalau enggak pas jam pelajaran ini tadi Pak izin ke belakang sakit perut ya wes. Ya itu karena sesuatu yang manusiawi ya silahkan lah. Tapi langsung tak apali. Ya. Sel. Iya, Pak. Senyum po. Ya udah nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi, Pak. Misuh. Saya nggak mau misuh. Oh, nggak mau, orang baik kon misuh. Kalau nggak terpaksa ya enggak ya. Semuanya terpaksa. Re. Oh enggak deng, kalau Brian Setiawan tuh enggak. Kita juga misuh-misuh kok. Ya Nadia, mobilmu tertawa tuh belakangmu. Iya, Pak. Mewakili orangnya nggak ketawa ya mobilnya ketawa terus tuh. Itu namanya siapa? Nggak tahu, Pak. Oh, no namanya kok iki. Saya sering nonton iki. Ini sing mobil tua ini sing jadi penasehat. Ya Richard ya. Chat. Wis. Sampai mana tadi aku lali? Oh wis pokoknya Wawasan Nusantara wis supaya ngerti maksudnya. Nah ini. Nah, prinsip persatuan pembangunan. Ya, ini kata pembangunannya menjadi kata kuncinya. Maksudnya apa di sini?
Ya, prinsipnya maksudnya adalah bahwa proses pembangunan itu bisa memperkuat persatuan kesatuan. Kok bisa, Pak? Ya coba saja kalau kita hanya membangun Pulau Jawa saja. Kira-kira daerah luar Jawa gremeng enggak? Grundel enggak? Cemburu enggak? Pada akhirnya terjadi kesenjangan tidak? Seperti itu. Ya, kecemburuan, kesenjangan menerus pada akhirnya akan melemahkan persatuan kesatuan. Karena di sana mungkin akan muncul sifat apatis karena merasa ada ketidakadilan. Maka proses pembangunan yang bisa dilaksanakan secara merata dan dapat dinikmati hasil-hasilnya itu akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian tolong dipahami ya, kata pembangunan jangan hanya dimaknai sebagai pembangunan saja ya, gedung-gedung, bangunan dan sebagainya, tapi juga pembangunan manusia. Ya, pembangunan manusia dalam arti luas. Coba kita bicara tentang pendidikan di Indonesia. Apakah semua manusia Indonesia sudah mengenyam pendidikan dengan baik? Ternyata belum. Ya kalau kita bicaranya hanya Pulau Jawa, ya mungkin 99% sudah mengenyam pendidikan. Tetapi kalau kita bicaranya di luar Jawa, yakinkah itu? Ya, saya yakin belum. Daerah pedalaman yang akses jalannya masih begitu sulit, tentu pendidikan tidak semaju di Pulau Jawa. Nah, hal-hal itulah yang bisa memecah belah persatuan kesatuan kalau tidak ditangani segera dan dengan baik. Lebih gampang membangun yang fisik dibangun yang non fisik. Ya, ketika cara pandang itu tidak sama, gampang nggak terjadi perpecahan? Gampang tidak terjadi perpecahan ketika cara pandang tidak sama. Kok gedek-gedek maksudnya gimana sih? Cara pandang seseorang tidak sama bisa menyebabkan mengganggu persatuan kesatuan tidak? Bisa toh. Nah, cara pandang itu bermula dari tingkat pendidikan, betul enggak? Punya pengaruh enggak tingkat pendidikan kita? Ya. Silahkan kamu berkomunikasi dengan orang yang tingkat pendidikannya jauh di bawahmu. Gampang nyambung tidak kira-kira? Tidak. Nah, hanya urusan pribadi nggak masalah. Tapi kalau ini urusan tentang keadaan bangsa negara, keadaan suku tertentu, bisa nggak jadi rame? Bisa. Kenapa? Tadi cara pandangnya tidak sama, bermula dari tingkat pendidikannya yang tidak sama, bermula dari pembangunan di bidang non fisiknya, khususnya pendidikan yang tidak baik, bisa menyebabkan, bisa merusak persatuan kesatuan. Jangankan yang tingkat pendidikannya tidak sama atau jauh, wong yang di DPR sana itu loh, itu wong goblok atau wong pinter? Jawaban Theo yang keras, ojo cuma umi-umi toh. Nggak apa-apa ngerasani wakil kita. Ya, di gedung DPR itu yang jumlahnya 560 sekian itu orang bodoh atau orang pinter? Harusnya pinter, Pak. Kok harusnya? Ya ngomong pinter ngono lah. Ya, harusnya pinter. Dari sisi pendidikan saya yakin orang pinter, karena di sana itu yang gelarnya 1 itu hanya sedikit. Ya, yang kebanyakan gelarnya 2, 3, 4, 5, ada yang 10 mungkin. Sampai KTP ini nggak cukup. Tulis gelar. Sampai di baliknya. Tetapi masih sering terjadi perbedaan pendapat tidak? Tentang sesuatu hal? Iya. Hal yang sama, berbicara untuk kepentingan rakyat saja kadangkala tidak sama persepsinya.
Bayangno. Karena apa? Ya, kalau sudah seperti ini kita bicara di dalam benak masing-masing itu kadang-kala ada kepentingan-kepentingan tertentu yang sifatnya kelompok atau pribadi. Wes, itu. Jadi pembangunan itu bisa memperkuat persatuan kesatuan. Ya, ketika pembangunan dilaksanakan dengan baik. Sementara sebaliknya, kalau pembangunan tidak dilaksanakan dengan baik dan merata, bisa dinikmati oleh semua kelompok atau semua masyarakat, akan menimbulkan kecemburuan, akan menimbulkan kesenjangan. Kalau kecemburuan dan kesenjangan didiamkan terus-menerus, lama-kelamaan menjadi bibit perpecahan. Paham nggak Nadia? Iya, maka segera diselesaikan ya permasalahannya ya. Ya kalau masih belum bisa offline ya via telepon atau Zoom. Apa Teo ngelirik sebelah kiri apa? Ada siapa Teo? Oh enggak, ono tulah-tulah ke kiri. Tadi di kelas lain, kelas IPA 9 ya, ada namanya Ben ya, bener ya? Di IPA 9 itu ada nama Ben, saya sudah mau keluar Zoom tadi bilang, Ben, ya Pak, salam buat yang di belakangmu ya. Di belakang itu enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa, kamu enggak lihat, yang di sebelah korden itu ada. Saya salam buat dia ya. Lupa apa menakut-nakuti, oh kamu enggak bisa lihat juga enggak takut toh. Makanya saya salam yang di dekat korden itu. Begitulah. Ya Christian Kevin Sidarta. Iya, Pak. Sudah waktunya potong kamu? Iya, Pak. Iya, saya like maksudnya. Ojo kayak Darren itu harusnya sudah potong di tipis di Darren, ben ganteng Darren. Walaupun dari sana sudah ganteng, tapi kalau dirawat sehingga penampilannya wah, bisa kelepek-kelepek ya Teo ya. Wes, rampung. Nah, sekarang bicara mengenai tahapan. Kembali lagi, tolong ini didengarkan. Tahap-tahap pembinaan persatuan kesatuan Indonesia ini. Jadi persatuan kesatuan itu tidak datang begitu saja, tidak terjadi begitu saja, tidak datang dari langit, tapi diupayakan ya. Maka kalau sekarang sudah ada persatuan kesatuan, harusnya memang dipelihara terus-menerus. Siapa yang punya kewajiban itu? Semua komponen bangsa. Nah, kita bicara mengenai tahap pembinaan persatuan. Tahap pertama, tahap paling kecil ya, yaitu tahap kita dikuasai bangsa lain. Tahap kita dijajah. Yang ada di sana hanya ada perasaan senasib. Nasib yang bagaimana? Nasib dikuasai bangsa lain, nasib dijajah, nasib sengsara, nasib nggak enak. Dengan perasaan senasib ini, kemudian muncul kelompok-kelompok kecil, ya rasa ikatan atau persatuan. Kemudian mereka bersama-sama dalam kelompok ini bangkit melawan penjajah. Jadi kata persatuannya itu dimulai dari adanya rasa sama atau adanya rasa senasib sepenanggungan karena dikuasai bangsa lain. Ini yang pertama. Maka sifat perjuangan ketika tahap pertama ini bagaimana? Sifat perjuangannya ya per daerah. Daerah mana yang merasa ditekan, merasa sengsara, itu yang bangkit. Jadi persatuannya masih sebatas bersifat daerah atau kelompok malah. Cara berjuangnya masih sangat tradisional, mengandalkan pemimpin. Kalau nggak ada pemimpin nggak akan bangkit. Kalau ada pelopor baru bangkit. Kalau pelopornya atau pemimpinnya tertangkap atau mati, selesailah perjuangannya. Ya, seperti itu tahap pertama.
Ya Sisil ya. Evelyn Christabel. Rambutmu panjang ya, Chris, Sil? Lalu, Pak. Sampai ke punggung? Enggak, bahu, Pak. Oh, panjangan Theo ya? Iya, punya Theo itu panjang sampai ke punggung. Wes, itu hanya karena melihat kok ketoknya panjang. Tahap kedua, ini lebih luas lagi. Sudah muncul persatuan, ya, rasa persatuan yang sifatnya lebih luas, maka di nasional. Jadi ikatan persatuannya sudah jauh lebih luas. Sudah ada jalinan, sudah ada akses yang bersifat nasional. Maka tahap ini disebut sebagai tahap kebangkitan nasional. Sehingga ciri-ciri perjuangannya juga ciri-ciri nasional. Artinya berjuang tidak hanya per daerah, tapi sudah lintas daerah. Lagi, kebangkitan nasional ditandai perjuangannya dengan cara yang tidak melulu tradisional, tapi menggunakan organisasi. Jadi berjuang melawan penjajahnya itu lewat organisasi. Dan dalam organisasi inilah rasa persatuan dan kesatuan mulai timbul semakin kuat. Guys, ini. Era kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya organisasi, terutama yang pertama sebagai pelopor adalah Budi Utomo. Ya. 1908. Yang kemudian diikuti oleh organisasi yang lain. Ini tahap kedua, kebangkitan nasional. Sudah mulai persatuan lintas daerah. Makin lama makin kuat, sampai akhirnya muncullah kebangsaan bangsa ini. Dan rasa kebangsaan itu diikrarkan pada sebuah peristiwa yang kemudian disebut sebagai peristiwa Sumpah Pemuda. Ya, tolong diingat, di Sumpah Pemuda adalah ikrar dari para pemuda seluruh Indonesia yang menyatakan diri dalam satu ikatan sebuah bangsa. Berarti di sini persatuan kesatuan semakin kuat. Mereka menyadari ada perbedaan di antara mereka, tetapi mereka menyadari juga mereka butuh bersatu menjadi sebuah bangsa. Kalau ingin merdeka. Ya, ini Sumpah Pemuda. Jadi momen Sumpah Pemuda itu begitu pentingnya. Termasuk kalau ditanya kapan nasionalisme Indonesia muncul, jawaban realnya adalah di sini. Yaitu ketika Sumpah Pemuda. Kenapa? Di sana sebagai sebuah bangsa, sebuah tanah air dan memiliki satu bahasa itu diucapkan. Dan setelah Sumpah Pemuda, perjuangan semakin kuat secara nasional. Kongres-kongres dilaksanakan secara nasional. Termasuk Sumpah Pemuda itu diikrarkan pada Kongres Pemuda yang keberapa, Theo? 1, 2, 3, 4. Dijawab ngawur tak bener no. 2 ya, Pak. Yang kedua, ya dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya, jadi Kongres Pemuda yang kedua. Oke, puncaknya yang dikatakan sebagai puncak persatuan kesatuan secara utuh itu adalah proklamasi. Jadi proklamasi kemerdekaan, ya, di satu sisi merupakan puncak perjuangan meraih kemerdekaan atau lepas dari penjajahan. Tapi di sisi lain juga merupakan puncak terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa secara utuh. Ya, itu. Seperti itulah.
Alexandro. Christopher kemana itu? Kristo sakit, Pak. Hah? Kristo sakit, Pak. Siapa? Kristo kan? Christopher. Iya, Christopher sakit, Pak. Sakit? Iya. Maksudnya apa? Dari tadi ada kok. Iya, terus katanya juga internetnya, Pak. Loh, yang sakit tuh orangnya apa internetnya? Ya orangnya sama internetnya, Pak. Iya. Tadi ada guyang guyu mereka menghilang ditanyain nggak jawab. Ya Nas, Anas. Kamu Surabaya atau luar Surabaya, Nas? Surabaya, Pak. Oh, iya. Bisa nyanyi Surabaya. Tuh, gak nyambung. Bes. Kemudian ini satu lagi. Nah, yang penting ini. Bicara persyaratan kesehatan, maka kita juga harus bicara mengenai dasar hukumnya, landasan hukumnya. Bicara landasan hukum, kita bicara landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Ya. Kalau kita ditanya landasan ideal apa, kalau kita bicara Indonesia, selalu landasan idealnya adalah dasar negara kita. Berarti Pancasila. Tetapi kalau ditanya lebih lanjut, sila keberapa yang menjadi dasar utama? Ya sila ketiga, karena ini persatuan kesatuan. Kalau bicara hak asasi manusia, maka sila keberapa yang menjadi dasar utama? Yang keras, Theo. Sama dengan jawaban tadi. Tadi Kongres kedua, berarti ini sila yang yang kedua lah. Ya, hak asasi manusia itu kan bicara kemanusiaan. Ya, berarti sila kedua. Tes, ini landasan ideal. Nah, landasan ideal kemudian diterjemahkan di dalam landasan yang bersifat konstitusional. Nah, kalau landasan konstitusional berarti kita bicara konstitusi itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Maka kalau ditanya apa landasan konstitusional Persatuan Kesatuan, ya UUD. Pasal berapa atau pembukaan alinea berapa ini intinya. Tapi yang perlu diingat adalah tadi ya, landasan ideal itu Pancasila, landasan konstitusional ya UUD NRI tahun 45. Kemudian untuk pelaksanaannya ada yang namanya ya, untuk pelaksanaannya ada yang namanya landasan operasional. Nah, landasan operasional adalah seluruh peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar. Apa saja? Landasan operasional atau landasan pelaksanaan adalah seluruh peraturan hukum yang ada di bawah UUD. Apa saja? Lalu, peraturan hukum di Indonesia yang ada di bawah UUD itu apa?
Undang-undang. Di atasnya undang-undang masih ada lagi satu apa? Tali. Ya, di bawahnya di sampingnya undang-undang apa? Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu di bawah undang-undang. Kalau yang di samping undang-undang apa? Depannya juga pakai P. Perpu ya. Bingung. Apa, Chris? Perpu ya, Pak. Hah? Perpu. Iya. Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, Perpu itu dibuat oleh presiden dalam situasi darurat. Maka dikatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Maka kedudukannya sederajat dengan undang-undang. Jadi Perpu hanya untuk menangani keadaan darurat. Kalau keadaan darurat sudah hilang, maka Perpu tadi kalau memang tetap mau dipakai harus dijadikan Undang-undang. apa? Undang-undang. Undang-undang, ya, harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Karena Perpu tadi yang buat presiden. Di situ ceritanya. Bawah Perpu tadi ada UU, di bawahnya ada Perpu, ada peraturan pemerintah, dan seterusnya. Sampai peraturan daerah ya, itu landasan operasional. Karena kita negara kesatuan dengan asas desentralisasi, maka ada daerah otonom. Daerah otonom punya hak mengatur rumah tangga sendiri, termasuk membuat aturan. Namanya peraturan daerah. Ada berapa daerah otonom? Masih ingat? Berapa jenis? Ya, wis nggak hafal. Ada 3 ya, daerah otonom itu ada provinsi, kabupaten, dan kota. Baik, nanti pertemuan, kalau masih ada pertemuan sekali lagi, saya ingatkan lagi materi-materi kelas 10, 11 yang perlu dibaca ulang. Karena sudah saya pakai buat soal. Landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Jolali, kalau ada pertanyaan landasan ideal apa itu ya mesti Pancasila. Tergantung silanya sila keberapa. Nah. Misalnya pemilu, landasan idealnya apa? Ayo praktek. Pemilihan umum, itu landasan idealnya apa? Sila 4. Ya, Pancasila. Ikut dhisik baru dilanjutkan sila ke-4. Ya, Pancasila, Pak. Kalau ditanya sila berapa? 4. Karena itu menyangkut kedaulatan rakyat. Guys. Ada pertanyaan? Yakin? Selin nggak tanya, Lin Nugroho, Selin Purnomo? Enggak, Pak. Yang Purnomo mana? Enggak, Pak. Kamu lagi makan ya? Apa? Lagi makan? Enggak, Pak. Kok suaranya kayak lagi mengunyah? Enggak, Pak. Enggak, ya wis. Udah sarapan? Sudah, Pak. Aku nggak tanya Aloysius Jarno ya. Aloysius makan nggak makan terserah. Gede ya. Guyu. Evelyn. Baca apa ya Evelyn ya? Baca panggil Evelyn dengan Evelyn mau doa itu. Nggak jawab kabeh. Oh, masih adik pilot itu ya. Ya Pak, halo Pak.
Nggak apa-apa, salam buat Cece ya. Iya, Pak. Saya mau tanya, Pak, sebenarnya, Pak. Tanya, oh. Buat nilai di Luisa, Pak. Apa? Ini kan ada nilai UH1, Pak. Itu nilai apa ya? UH1 nilai apa? Iya, soalnya di Baca Luisa saya berita. 0, Pak. Membaca berita itu lo video berita kolaborasi dengan bahasa Inggris itu. Kamu belum ada nilainya? Iya, Pak, masih 0, Pak, saya. 0. Iya. Saya tak delok berarti. Kamu kelompok siapa? Ini pertanyaannya di situ. Saya bentar ya. Itu masalahnya di situ. Saya sekelompok sama ini, Pak, Nadia, Bella sama Bele, Pak. Siapa? Nadia Kesya? Iya, Pak. Saya tak delok. Nadia Kesya. Nadia, kamu udah lihat nilaimu berapa? Saya juga 0, Pak, di Luisa. Nadia Kesya, Poilot, kemudian 2 lagi siapa? Richard. Brigita Bele Dela, sama Dela. Annabel. Richard Alvin, kamu kelompok siapa? Ini kelompok yang mana, Pak ya? Saya juga nggak ingat. Yang semester 1. Semester 1. Yang baca berita itu loh. Yang mana, Pak, yang baca berita itu? Antem, golek tak. Yang lain temannya siapa yang merasa anggotanya termasuk Richard? Halo? Itu kelompokan itu. Kalau nggak salah 4 orangan. Sama saya, Pak, kalau nggak salah. Darius. Iya, Rus. Iya, Pak. Oke, untuk kelompoknya Nadia, kamu merasa sudah pernah mengumpulkan link ke saya belum? Seingat saya sih sudah, Pak. Sebentar ya, coba saya cek lagi, Pak. Nah, lihatan. Aku merasa tak cari, belum ketemu. Atau kamu kirim ulang lagi ke apa, anak? Kamu kirim ulang aja. Karena jujur aja ini 4 orang masih kosong memang. Oke, Ya. Pak. Satu kelompok. Pak, permisi, Pak. Saya Apa? juga mau tanya, Pak. Kalau keterampilan 1 itu yang mana ya, Pak? Saya juga 0, Pak. Keterampilan 1 itu ada di SLC. Kalau saya lihat SLC saya sudah kumpul semua sih, Pak. Ya coba nanti. Tapi saya- Ini terlambat. Mungkin, Pak. Nah, kalau terlambat saya males. Bapak sudah bilang sih, Pak, ke saya ada yang terlambat gitu, Pak. Tapi sudah saya kumpulin kok, Pak. Nah, ya langsung. itu, ya wes, nanti tak lihatin lagi. Oke, Pak. Makasih, Pak. Bisa sih ngomong juga ketok ibu. Walau Darren, Darren, Pak. Darren. Bahasa direken Darren. Ya, nanti Der. Oke, ya. Kamu istirahat toh. 9:05 ini 9:02 lah. Jamku 9:02. Tak noteo kelaparan tadi. Ini N ya? Apa saran kamu, Ren? Iya, Pak. Pindah ke saya aja, Pak. Hostnya. Iya. Tadi ngapain kamu kok keluar semuanya? Keluar apa ya, Pak? Tadi lagi Pak, kamu kan masuk satu-satu, bukan nggak ada di kelas tadi. Itu, Pak. Meetingnya di N sama Buyo, Pak. Ya wes, selamat pagi semua. Silakan kalau mau istirahat. Ya. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Yo. Terima kasih, Pak. Ah. Terima kasih, Pak. Masih, Pak.